Di video kali ini, admin akan membahas lapisan yang ada di dalam abis beserta penjelasannya. Tetapi sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan like dan subscribe agar tidak ketinggalan info selanjutnya. Seperti yang sudah kita ketahui, abis tersusun dari berbagai lapisan unik yang memiliki karakteristiknya sendiri. Di ceritanya, apa yang ada di dalam lapisan ini menjadi inti dari sebagian besar alur cerita Made in Abyss. Pada dasarnya, lapisan-lapisan yang ada di dalam Abyss memiliki ciri khas yang sangat jauh berbeda satu sama lain, sehingga ekosistem yang ada di dalamnya bisa dibilang bagaikan bumi dan langit. Pada pembahasan Abyss sebelumnya, admin sudah pernah mengatakan kalau Medan Gaia memiliki kutukan tersendiri. Nah, efek kutukan ini terbagi dengan jelas sesuai dengan lapisan yang ada. Semakin dalam lapisannya, maka kutukannya akan semakin berat. Oleh karena itu, terkadang para Delver membatasi lapisan yang mereka jelajah. Lapisan yang ada antara lain, yang pertama yaitu lapisan dengan nama The Edge of the Abyss. Lapisan dengan kedalaman 1350 meter ini menjadi satu-satunya lapisan abyss yang dikategorikan aman dari bahaya. Oleh karena itu, anak-anak yang menjadi peluit merah diperkenankan untuk menjelajah kawasan ini sesuka hati mereka tanpa pengawasan. Artefak yang ada umumnya hanya artefak bernilai rendah, tetapi masih berfungsi dengan baik. Selain itu, sekitar 300 meter dari permukaan terdapat menara kuno yang berisi kumpulan kerangka manusia yang disebut dengan brain skeleton. Lapisan ini memang dikategorikan aman, tetapi sebenarnya tidaklah 100% tanpa bahaya. Contohnya saja yaitu ketika Rico menjelajah lapisan ini, dia melihat rekannya Ned mau dimakan Crimson Sleet jauh dari lapisan ketiga. Meskipun akhirnya Rico diselamatkan Drake, ini membuat admin berpikir kalau membiarkan mereka menjelajah tanpa pengawasan bukanlah hal yang bijak. Kutukan yang ada di lapisan ini adalah pusing dan mual ringan, tetapi untuk orang dewasa mungkin ini tidaklah terlalu terasa. Selanjutnya adalah lapisan kedua, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Forest of Temptation. Ini adalah lapisan unik yang memiliki dua pemandangan alam, yaitu hutan berkabut pada bagian atas dan hutan terbalik di bagian bawah. Pada bagian atas, hutan berkabut membantu para Delver untuk tetap aman dari serangan hewan buas, tetapi mereka juga sering tersesat. Untungnya ada tanaman bernama Amakiri yang daunnya selalu mengarah ke pusat Abyss, sehingga para Delver yang tersesat bisa menemukan jalannya kembali. Jika turun lebih dalam lagi, langit akan berubah menjadi lebih gelap dan hutan terbalik ditemukan. Bahkan air pun akan mengalir terbalik. Di sini Medan Gaia tidak sebesar di hutan berkabut, sehingga para Delver membuat seeker camp untuk istirahat. Lapisan yang memiliki kedalaman 1350 hingga 2600 meter ini memiliki kutukan yang berupa sakit kepala, mual berat, dan mati rasa. Lapisan kedua ini juga menjadi titik awal para Delver untuk merasakan bahaya Abyss yang sesungguhnya. Sehingga Delver yang diperbolehkan mengeksplor lapisan ini minimal peluit biru atau Blue Whistle Delver. Lapisan berikutnya yaitu The Great Vault atau lapisan ketiga. Dibandingkan kedua lapisan di atasnya, ini adalah lapisan yang paling sempit dan paling dalam. Secara umum ini berupa ngarai, tetapi para Delver dapat masuk lapisan ini melalui jalur gua yang mereka gali atau buatan hewan. Artefak di lapisan ini tidaklah digali seperti lapisan lain karena lingkungannya yang tidak mendukung. Lapisan ini adalah tempat asli predator Crimson Split Jaw yang pernah menyerang Rico dahulu. Dan di ujung bawah ngarai terdapat sarang telur cumi Kazura yang hidup di lapisan bawahnya. Delver yang diizinkan untuk turun di lapisan ini adalah peluit bulan atau Moon Whistle. Kutukan lapisan ini yaitu halusinasi dan vertigo. Lapisan berikutnya yaitu lapisan keempat atau disebut dengan The Goblet of Giant. Lapisan dengan kedalaman 7.000 hingga 12.000 meter ini berupa hutan lembab dengan tanaman berbentuk piala raksasa yang disebut dengan Flat Creeper. Air yang ada di atas Flat Creeper ini sering membuat daerah ini berkabut, sehingga Delver sering tidak menyadari ada hewan buas di dekat mereka seperti Orb Piercer. Karena Medan Gaia akan melemah di pinggir lubang, maka Nanachi membangun tempat persembunyiannya di pinggir lapisan ini. Di kedalaman 9.000 meter ada satu taman terkenal yang bernama The Garden Flower yang dipenuhi oleh Eternal Fortune, bunga khas Abyss. Tempat ini menjadi tempat favorit seorang peluit putih bernama Liza yang bahkan mengatakan jika taman itu adalah tempat paling indah yang ada di dalam Abyss. Kutukan di lapisan keempat adalah pendarahan di setiap lubang tubuh dan tampaknya ini sangat menyakitkan. Terlihat dari Rico yang terkena efek kutukan ini. Delver yang diizinkan turun ke lapisan ini adalah peluit bulan atau Moon Whistle Delver dan peluit hitam atau Black Whistle Delver.
Di bawah lapisan keempat, Delver akan masuk ke lapisan kelima atau dengan nama lain Sea of Corps. Area ini berupa lautan luas dengan dataran tandus di atasnya. Berbeda dengan lapisan abis umumnya, lapisan ini adalah lapisan yang terluas, diperkirakan lebih lebar 10 kali lipat dibandingkan kota Oort. Tetapi ini adalah lapisan yang paling tipis dengan kedalaman hanya 12.000 hingga 13.000 meter saja. Seperti namanya, lautan di lapisan kelima memiliki dasar berupa perpaduan lumpur dan tulang. Lautannya juga dipenuhi oleh berbagai monster laut yang buas, dan menyelam ke lautan ini sama aja dengan tindakan bunuh diri. Bukan hanya karena akan dimangsa, tetapi naik ke atas permukaan hanya akan menyebabkan terkena kutukan. Ngomongin soal kutukan, di lapisan ini Delver akan mengalami perampasan sensorik yang sangat ekstrim yang menyebabkan mereka tidak bisa merasakan apapun dan juga membuat pelaku akan melakukan perbuatan self-harming atau menyakiti diri mereka sendiri. Contohnya saja yaitu ketika Rico naik tangga di Idofront. Tidak lama setelah itu dia mulai merasakan tubuhnya tersayat dan juga Rico mulai kehilangan kesadarannya. Karena ini adalah lapisan terakhir di mana Delver bisa naik ke permukaan dengan selamat, maka lapisan ini sering dijadikan tempat tinggal bagi para Fluid Putih untuk sementara waktu. Salah satu Fluid Putih yang tinggal di sini adalah Bondrewd yang mendirikan sebuah pangkalan operasi bernama Idofront. Di tengah pangkalan ini ada sebuah altar kuno yang bernama Altar of the Absolute Boundary yang hanya bisa diaktifkan oleh pemilik Fluid Putih. Lapisan selanjutnya yaitu lapisan ke-6 atau disebut dengan The Capital of Unreturn. Di kota Oort ada sebuah rumor kalau di lapisan ke-6 ini ada kota emas yang tertidur di dalamnya. Meskipun dijuluki The Golden City, nyatanya kota itu tidak terbuat dari emas, tetapi bangunannya terfosilisasi oleh kristal dan tersebar di seluruh penjuru lapisan. Makhluk hidup dengan level bahaya di luar nalar menjadi sangat umum, mulai dari Turbine Dragon yang tidak tertandingi, Fuzosepu yang akan mangsa siapapun di hadapannya, dan Emperor Cell dengan pertahanan yang sangat kuat. Kutukan yang ada di lapisan ini menyebabkan korban mengalami sakit yang tidak terbayangkan dan membuat mereka bermutasi menjadi gumpalan daging yang berantakan. Manusia bisa saja selamat, tetapi kecerdasannya akan menghilang dan menjadi mindless Narehate. Di lapisan ke-6 ini ada juga sebuah desa Narehate yang bernama Iplu yang dipimpin oleh 3 sage yaitu Wazukyan, Juroimo, dan Belaf. Karena kutukan lapisan ke-6, manusia mustahil untuk bertahan hidup jika mencoba naik, sehingga ketika Fluid Putih memutuskan turun, maka hal itu menjadi last dive mereka, karena mereka tidak akan bisa kembali ke permukaan lagi. Lapisan terakhir yang diketahui adalah lapisan ke-7 atau disebut dengan The Final Milestone. Sangat sedikit yang diketahui di lapisan ini, selain fakta bahwa lapisan ini memanglah ada. Fluid Putih yang melakukan last dive mengirimkan transmisi rahasia kepada rekannya yang ada di lapisan atas seperti Ozen dan mungkin Bondrewd juga. Dari transmisi tersebut diketahui bahwa di lapisan ke-7 terdapat cincin misterius yang mereka sebut sebagai Pivotal Ring. Di lapisan ini juga dikatakan bahwa ada jalan ke dasar abis yang dijaga oleh makhluk yang disebut sebagai Gatekeeper. Di lapisan ini Liza melihat makhluk seperti Rex di pintu lapisan ke-7 dan tidak menutup kemungkinan juga Rex berasal dari lapisan ini mengingat dia pernah bertemu Liza di suatu tempat yang kemungkinan juga ada di lapisan ke-7. Kutukan lapisan ini belum diperlihatkan, tetapi mengingat di lapisan ke-6 manusia menjadi mindless Narehate, kemungkinan kutukan di sini jauh lebih buruk. Bisa jadi mereka akan langsung mati ketika naik. Saat ini admin sudah mempunyai berbagai teori mengenai lapisan ini dan misteri abis lainnya yang akan dibahas di video terpisah. Oke, itu saja pembahasan mengenai lapisan abis yang sudah diketahui hingga video ini dibuat. Untuk video berikutnya, admin akan membahas siapa saja menjadi Fluid Putih beserta kemampuannya. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa untuk share video ini dan berdiskusi di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.